Halo guys, ketemu kembali bersama saya Romo Matistotu di Francis Christian 67 Yes. Kali ini saya bersama dengan seorang saudara Franciscan OFM yang lama bergelut di bidang kemanusiaan, masalah-masalah sosial, dan beliau sangat dikenal sebagai pastor aktivis yang mengatakan bahwa tugas seorang imam itu bukan hanya di altar, tapi juga di medan pertempuran, di medan pelayanan bidang-bidang sosial. Beliau bernama Romo Saudara Yohanes Christopher Stara OFM. Saat ini beliau bertugas di Komisi GPAC OFM di Jakarta ya. Nah, tetapi juga ikut terlibat di daerah. Apa kabar? Pater Christo? Baik, sehat ya? Sehat ya. ya. Nah, Pater Christo sekarang lebih terlibat banyak di GPAC di Jakarta ya. Ya, betul. Dulu sebenarnya bertugas sebagai pastor paroki ya, Ya, betul. di perbatasan Indonesia ya dengan Timor Leste ya. Atambua ya. Berapa tahun dulu pastor bertugas di 10 tahun di Atambua. 10 tahun ya. Di Laktutus. Di Laktutus ya. Paroki Laktutus. Dan satu hal yang sangat monumental peninggalannya Romo Christo ini, gedung atau bangunan gereja paroki Laktutus ya. Ya, betul. Yesus Kraimanila ya tuh. Hati Kudus ya. Hati Kudus Yesus ya. Paroki Hati Kudus Yesus Laktutus. Sebuah gereja yang dibangun dari bahan baku setempat ya. Material setempat ya. Lokal. Nah, itu bagaimana ceritanya, Pater Christo? Ya, memang kita bersama dengan Saudara Agus, terus kemudian bersama dengan umat setempat berkomitmen ya, bagaimana kalau kita bangun gereja ini ya selain karena keterbatasan finansial, tapi kemudian kita berkomitmen menggunakan material-material lokal yang ada di tempat itu. Makanya memutuskan untuk menggunakan batu alam. Batu alam itu kan cukup banyak di tempat itu. Jadi ketimbang kita menggunakan material lain, kita menggunakan material yang ada di tempat itu. Ya dari segi kontekstual juga bisa masuk di situ. Secara material gereja kita ambil bahan dari lokal yang ada di sekitar situ yang umat bisa upayakan ada di situ. Lalu kemudian saya dengar juga tenaga tukang itu juga umat setempat ya? Ya betul. Terus semua tukang itu dari umat Laktutus sendiri. Umat Laktutus sendiri. Ya, ketimbang kita mendatangkan tukang-tukang dari luar, sementara umat yang ada di tempat itu bisa ya kita percayakan kepada mereka, karena mereka ini punya gereja, ya mereka sendiri yang bekerja dan mereka pasti akan lebih serius menjaga kualitas, sehingga gereja yang dibangun itu tidak hanya bertahan untuk 10-20 tahun, tapi diharapkan dengan keterlibatan umat baik sebagai tukang maupun sebagai buruh misalnya, nah, kita bisa pastikan bahwa gereja yang dibangun ini bisa untuk 50 bahkan 100 tahun daya tahan bangunan, sehingga ya setelah kerja selesai mereka tidak pikir lagi untuk gerejanya, tinggal mereka bagaimana bangun ekonomi mereka, bagaimana mereka bisa membangun iman mereka sehingga mereka makin hari makin baik dalam beriman. Konsepnya seperti itu ya. Lalu kemudian Pater Christo kan juga melibatkan umat ya, melibatkan umat dari paroki Laktutus, artinya bahan-bahan baku bangunan juga dari tempat itu juga, daerah itu, tenaga yang mengerjakan juga dari situ. Lalu kemudian butuh berapa waktu ya? Berapa lama untuk membangun sebuah gereja yang megah? Pertama kita pastikan bahwa umat itu bisa. Umat itu walaupun mereka dalam kondisi serba terbatas, entah itu secara finansial atau juga secara pengetahuan, tetapi kalau mereka didampingi, dikasih tahu, pada akhirnya tuh mereka bisa. Kalau kita beri kepercayaan kepada umat, walaupun mereka mungkin ada SD tidak tamat atau hanya tamat SD, mereka bisa
didampingi secara pelan-pelan, mereka bisa menjadi orang yang sangat terampil. Tukang-tukang semua itu, hampir semua itu ada yang tamat SD, ada yang hanya tamat SD, ya ada 1-2 yang SMA, rata-rata semua kemampuan mereka sebenarnya bukan tukang ya? Awalnya ya? Ada beberapa yang tukang, tapi sebagian besar itu memang tidak tukang. Petani ya? Ya, tapi kemudian, Pater, kamu mau kerja di sini bisa tidak? Kamu bisa apa? Kamu bisa pasang batu. Terus ada umat lain mengatakan, Pater jangan percaya nih, ini dia bukan tukang nih. Tapi kemudian kita percayakan, ya, setelah kita dampingi bersama dengan senior-seniornya, ya akhirnya mereka bisa ya terampil ya. Saya kira itu ya. Dan Pater Kristen melihat potensi umat itu ada ya. Ya betul. Dan menghargai mereka ya. Dan memang dengan situasi dan kondisi yang ada, kita butuh waktu ya. Butuh waktu agak lama. Yang pertama kita mengikuti irama kerja mereka, karena mereka ini setelah batas-batas termasuk pengetahuan juga keterampilan. Itu sekaligus kita mengedukasi mereka dari yang tidak tahu bangunan menjadi tahu. Itu sambil jalan ya? Sambil jalan. Bangunan itu sambil jalan dan belajar sambil jalan juga. Makanya kita bisa lihat perbedaan itu. Dari bangunan itu kan kita bisa lihat perbedaan itu. Cara mereka pasang batu itu. Yang awal-awal itu kan memang kurang bagus itu. Tapi lama-kelamaan itu makin bagus. Makin ke atas cara pasangnya makin bagus. Makin ke atas cara potong batunya makin bagus. Kan itu jadi ruang juga untuk mereka bisa belajar. Jadi sekarang bangunan itu sudah selesai nih. Jadi kalau Pater Kristo tunjukkan kepada kita, kepada umat yang datang itu, ini lihatlah di bangunan ini, susunan batu pertama yang tingkat dasar. Berbeda sama sekali. Berbeda memang. Menjadi sebuah keindahan juga ya. Dan bangunan itu kurang rapi atau enggak, kita kan tahap baru belajar. Tapi kurang makin ke atas itu makin bagus. Dan paling ke atas itu memang bagus sekali. Dan itu proses mereka belajar tadi. Tapi kan ini yang juga yang perlu juga dipikirkan oleh kita memang perlu edukasi umat termasuk dalam hal-hal seperti itu. Apalagi umat di kampung. Umat di kampung itu memang butuh kesabaran, butuh ketelatenan untuk mendampingi mereka. Tapi kalau kita percayakan mereka, pasti bisa. Nah, kami memang butuh waktu agak lama ya, hampir 7 tahun ya. Bangunan itu ya? Dari gereja itu ya? 2012 sampai 2022 itu gerejanya selesai. Terus kemudian lanjut dengan pembangunan pastoran 2002 sampai 2023, kemudian peresmian. Bangunan itu sudah 7 tahun, 8 tahun dengan pastoran. Jadi gereja dengan pastoran sekali. Artinya 7 tahun. Ya. Gereja 7 tahun, pastorannya 10 tahun. Berarti 8 tahun itu ya. Saya di sana 10 tahun. Luar biasa. Apa yang Pater Kristo dapatkan ya dari pengalaman itu ya? Pengalaman berada di Laktutus sebagai pastor paroki yang kemudian diberi kepercayaan oleh persaudaraan untuk ya membangun gereja tadi ya. Kalau Fransiskus katakan pergi dan bangunlah gereja begitu ya. Pater Kristo betul-betul menafsirkan tulus-tulus ya. Bangun gereja fisik juga ya, betul. Tapi juga bangun gereja yang cara mereka hidup, cara mereka melayani, cara mereka bertumbuh secara ekonomi juga. Pater Kristo bantu juga itu ya. Apa yang Pater Kristo dapatkan dan rasakan? Saya pikir begini, kehadiran kita sebagai pastor itu tepatnya itu pertama-tama itu harus membuat umat itu merasa tenang, merasa aman, karena kita ada di situ. Karena kalau untuk umat yang kecil atau umat yang mereka andalkan itu pastor,
Jadi mereka akan sangat merasa tenang, mereka akan sangat merasa aman, nyaman kalau mereka punya pastor yang bisa diandalkan. Jadi umat, pastor bisa jadi apa saja untuk umat, termasuk bahu untuk mereka tempat bersandar, termasuk kalau mereka punya kesulitan, mereka bisa mendapatkan pertolongan, bantuan di tempat pastor. Jadi semua hal itu bisa dilakukan oleh pastor, dan itu menjadi kekuatan umat Kristen. Dan itulah sebenarnya makna kehadiran kita di situ. Jadi kita bisa diandalkan oleh umat. Mereka merasa tenang, mereka merasa nyaman, dan itulah yang juga menggerakkan mereka untuk ya terlibat di dalam kehidupan gereja. Mereka bisa terlibat aktif, baik itu peran ekaristi atau pelayanan sakramental lainnya, termasuk di dalam pekerjaan fisik di gereja. Karena apa? Karena mereka percaya kepada pastornya. Pastornya bisa dan itulah yang perlu kita tunjukkan kepada umat, bahwa ya memang pastor itu menjadi gembala, musuh-musuh harus menjadi gembala yang bisa diandalkan dalam segala macam situasi. Jadi bukan hanya di altar ya? Bukan hanya di altar, tapi dalam segala macam situasi. Ada masalah ini, pater itu bagaimana? Ada masalah lain lagi, pater itu bagaimana? Memang kita harus siap untuk kita tidak bisa menyelesaikan semua hal, tetapi yang paling pertama ikut terlibat ya. Kita bisa mendengar apa yang menjadi keinginan, yang menjadi kerinduan dari umat. Karena itu saya berkan di kampung itu. Begitu tidak punya siapa lagi yang bisa lakukan. Dan Pater Kristen juga waktu di Atember dalam proses pembangunan itu saya ada lihat foto ya. Kalau Pater Kristen itu kan, kalau pastor mungkin mandor ya, mandor yang bisa mengatur-atur gitu ya. Tapi pastor tidak hanya sebagai mandor ya, tapi juga sebagai tukang juga ya. Karena itu cara salah satu juga ikut mengadu semen ya. Salah satu cara kita untuk apa? Untuk menjadi bagian dari kehidupan mereka. Rata-rata mereka petani, peternak, yang memang hanya bisa bekerja dengan fisik. Ya, kita berusaha supaya menjadi bagian dari mereka juga. Kalau mereka bisa bekerja dengan fisik, ya kalau kita bisa ya kenapa tidak? Sekaligus juga menggerakkan mereka supaya pastornya bisa kerja. Kita juga harus kita lebih bagus lagi dan pastor. Kira-kira motivasinya kita seperti itu, menjadi bagian dari kehidupan mereka, bahwa mereka pegang tanah, mereka berlumpur, mereka kena terik matahari. Pastornya juga harus. Sehingga tangannya pas ini keras ya. Jadi pastornya juga harus ya. Seperti itu. Dan itulah yang sebenarnya yang pertama tadi, mereka bisa mengenalkan kita juga. Mereka itu merasa dekat dengan kita. Iya. Mereka sungguh-sungguh mencintai kita dengan tulus. Tidak ada jarak ya. Tidak ada jarak. Sampai seperti itulah yang jadi pengalaman menarik. Dan mereka merasa bangga ya, kayak punya pastor, mereka punya kebanggaan tersendiri untuk mereka ini. Dan itu mereka ceritakan kemana-mana. Jadi satu kebanggaan, jadi ya pertama-tama pasti motivasi untuk mereka ya. Tapi yang kedua itu juga menjadi kebanggaan untuk mereka, dan itu akan mereka tunjukkan dalam hidup mereka sehari-hari dengan makin aktif di gereja dalam segala macam kegiatan yang ada di gereja. Seperti itu. Luar biasa nih Pater Kristen. Lalu kemudian Pater Kristen kan juga saya pernah dengar ya, waktu di Atambua di Latus itu di samping pastor berinisiatif untuk membangun sebuah gereja yang baru di umat, tapi juga Pater Kristen juga terlibat dalam konservasi alam, konservasi alam di sekitar paroki, kemudian masyarakat. Waktu awal Pater Kristen tiba di Latus itu
situasi dan kondisi alamnya bagaimana ya sehingga muncul keprihatinan itu bagaimana? Yang pertama ya, mau saya katakan, Laktodos itu salah satu tempat yang memang tidak ramah ya, kalau boleh katakan seperti itu ya. Lalu sangat terbelakang, jalan rayanya belum ada, yang masih belum aspal, masih berbatu-batu, listrik juga belum masuk. Waktu itu saya hitung itu kendaraan ya, yang mobil ya, yang truk itu ada satu kalau tidak salah. Inilah itu ada satu truk dengan 2 ke 3 pickup. Tahun 2014 saya datang Itu tahun 2014 ya. Di satu kecamatan itu, satu truk itu ya. satu truk dengan entah 2 kalau tidak salah pickup, mobil pickup. Ya karena itu tadi situasi dan kondisi jalan seperti itu, lalu kemudian memang tadi daerahnya memang terkenal kurang ramah secara sosial, lalu memang mereka dalam situasi keterbelakangan, sehingga memang dalam banyak hal memang mereka merasa inferior ya, merasa Terbelakang gitu ya. Terbelakang. Ya, merasa terbelakang, merasa rendah diri ketika berhadapan dengan orang di luar Laktodos. Tapi kemudian ketika kita hadir di sana, seperti yang saya katakan, kita memberikan keyakinan kepada mereka bahwa walaupun kita seperti itu kita bisa. Terus kemudian dengan terlibat dalam macam-macam hal, ya termasuk tadi itu ya. Karena ini salah satu daerah yang juga rawan longsor, juga kemudian ada banyak tempat yang juga mesti kita atur supaya ada ruang-ruang yang tetap hijau. Ya, maka kita mulai 2015 kita mulai aktif bersama dengan kita pertama memberi edukasi ya, membangun kesadaran masyarakat bahwa akan jauh lebih baik itu kalau kita punya alam yang bagus, kalau kita punya udara yang bagus, kalau kita bisa tanam pohon supaya bisa menjaga tanah sehingga tidak longsor. Hal-hal sederhana itu yang kita sampaikan. Ya kalau dalam bahasa tingginya itu ya pendidikan ekologi lah, dalam bahasa tingginya itu ya namanya pendidikan ekologi. Kita mulai sampaikan hal-hal yang sederhana kepada umat dan mereka pahami, lalu kemudian kita mulai bangun gerakan bersama. Jadi hampir semua wilayah itu kita mulai gerakan untuk tanam pohon. Itu 2014 sudah mulai. Sudah mulai 2014. Ya. Kita sudah mulai tahun 2014 dengan program seperti itu, dan ya dalam perjalanan waktu umat sendiri sudah tahu. Dia sudah tahu kalau mulai bulan November Desember itu ada, mereka sudah mulai siap di kelompok-kelompok, mereka sudah siap. Kita tahun ini mau tanam pohonnya di mana? Kalau ada lokasi-lokasi yang longsor, itu kemudian mereka sendiri sudah mulai bangun di KUB di kelompok berbasis dan juga di lingkungan. Mereka mulai berkumpul bersama, lalu melihat di mana ada lahan-lahan kritis, di mana ada lahan-lahan yang longsor. Nah itu mereka mulai tanam, bisa punya inisiatif sendiri untuk tanam. Tapi itu memang harus dari pendidikan ekologi itu terus-menerus disampaikan kepada mereka. Bagaimana Pak Kristo menggunakan mimbar ya, mimbar gereja itu sebagai sarana pewartaan tentang ekologi ya, tentang perawatan lingkungan itu di selama pengalaman Ya, bagaimana? mimbar itu memang mimbar itu hanya dijaga satu saja. Dia tidak boleh dikotori oleh politik itu saja. Politik ya. Jadi mimbar itu kita jaga supaya tidak boleh dikotori oleh politik. Tapi bisa dipakai untuk apa saja, termasuk penyadaran hal-hal sosial, lalu kemudian
ekologi, termasuk juga untuk melawan setiap bentuk kejahatan, misalnya pencurian atau segala macam hal yang memang itu menjadi bagian dari kehidupan umat atau masalah-masalah sosial yang ada di situ. Termasuk kita gunakan untuk tadi itu membangun kesadaran bersama bahwa ekologi ini jauh lebih penting dari hal-hal lain yang juga misalnya ekonomi. Saya katakan, selalu saya katakan itu. Investasi ekologi itu tidak kalah penting dengan investasi ekonomi, investasi finansial. Kita misalnya kita punya sapi yang banyak, kita punya rumah bagus. Nah, tapi kalau tiba-tiba hujan besar beberapa hari, longsor, bawa rumah, dan kita punya ternak, ya selesai. Nah, makanya investasi ekologi itu harus menjadi prioritas juga di dalam kehidupan menterita. Dan itulah yang kita sampaikan terus-menerus kepada umat. Dan kemudian mereka sudah punya kesadaran sendiri. Pengalaman konkret Pak Terkes bagaimana menyampaikan itu? Ya, sebenarnya yang paling penting itu adalah bercontoh. Contohnya gimana? Ya, bercontoh. Jadi banyak, rata-rata hampir pohon sekitar kita itu kan saya tanam sendiri di sekitar gereja ya, pastoral. Tanam sendiri. Tanam sendiri. Ya ada satu berbantu yang bisa bantu. Tapi hampir sebagian besar itu, termasuk yang di atas itu kalau umat ada beberapa cacat tertentu yang kemudian bersama dengan umat kita menanam bersama. Tapi ada saat tertentu memang kita harus turun tanam sendiri, dan itulah yang menjadi contoh untuk jadi umat lihat apa yang kita buat. Umat di kampung ini kan sederhana saja. Ya, modelnya ada ya. Ya, modelnya ada. Oh, Pater tanam pohon. Kita juga harus tanam pohon juga. Tanam pohon. Ya, Pater ini kan dia anak istri tidak ada, tapi dia tanam pohon. Menjaga kita punya tanah. Kita harus menjaga tanah kita sendiri. Kita juga harus menjaga lingkungan hidup kita sendiri. Nah, itu yang paling penting. Kita beri mereka edukasi dengan contoh konkret di lapangan. Yang langsung ditindakannya langsung ada ya. Langsung kita lakukan. Dulu kan sangat populer istilah pertobatan ekologis. Ya, pertobatan ekologis. Betul. Almarhum ya. Betul. Nah, itu bagaimana Romo Kristo pas mewujudkan itu yang perlu kita edukasi ke umat ya. Untuk saya pertama tuh kasih mereka dulu. Kalau ada anak satu baru, misalnya komuni pertama ya. Komuni pertama, kamu bawa tanam, jadi kopinya bibit kopi kita siapkan. Oh, Pater Kristus siapkan kita siapkan bibit kopinya. Kopi ya. Kalau anak satu baru, kamu tanam kopi dulu. Oh, misalnya berapa anak tanam kopi ya? Ya, setiap anak. Orang tuanya tanam kopi berapa anak? Di lahannya atau di lahan? Di lahannya sendiri. Lahan sendiri. Di lahan sendiri. Nah. Jadi entah 200 kah, 300 kah. 200 bibit. Iya, anakan. Jadi kita sudah siapkan anakannya bersama dengan umat. Terus kemudian tahun berikut sudah siap ditanam. Ya sudah kita sampaikan. Anak-anak yang bersama baru silakan orang tuanya ambil bibit kopi untuk ditanam. Nanti dihitung setiap anak nanti berapa. Itu salah satu cara yang kita lakukan. Tapi yang berikut juga dengan tanam pohon penitensi itu. Misalnya sama aku dosa, lalu kemudian penitensi aku tanam pohon, berapa pohon misalnya. Itu pohon penitensi. Bibitnya dikasih. Bibitnya kita kasih. Oh, dikasih pastor. Ya, dikasih. Oh, jadi setelah dia mengaku dosa, lalu kemudian sebelum absolusi, ya, penitensi. Jadi penitensinya tanam pohon. Hal seperti itu yang konkret yang bisa kita sampaikan ke umat, dan itu masuk di pikiran mereka. Setelah itu baru kita ikuti dengan katekesisnya. Oh, kenapa harus begini? Nah, ini sebagai bentuk
pertobatan dan penelitian ekologis. Ya. Kenapa kita kenapa kita harus bertobat secara ekologis? Karena kita sudah melakukan dosa ekologis dengan banyak hal, tebang pohon misalnya, atau karena kita memperlakukan alam itu secara tidak adil. Kita jelaskan kepada mereka, lalu kemudian kita harus bertobat. Lalu penelitiannya ya salah satunya tanam pohon itu, selain perubahan gaya hidup, tapi juga ya langsung secara konkret tanam pohon sebagai salah satu bentuk. Itu berarti setiap kali ada yang mengaku dosa, Pater Kristus selalu kasih penelitian itu ya, tanam pohon. Salah satu tanam pohon ya. Kalau dihitung-hitung dari 2014 sampai Pater Kristus di sana tahun 2024. Nah, 10 tahun itu udah berapa pohon yang tertanam? Wah, itu sudah ribuan ya. Ribuan sudah ya? Ribuan, nah sekarang sudah tinggi-tinggi semua. Sudah tinggi-tinggi? Ya minimal sudah 2-3 meter lah. Ya 1-2-3 meter lah. Sudah jadi hijau ya? Sudah di hijau. Di beberapa tempat yang dulu longsor, itu sekarang sudah hijau semua. Terus kemudian tempat-tempat yang dulu pohonnya tidak ada, misalnya di depan gereja itu, ada bukit depan gereja itu kan sebagian besar yang bagian bawah itu tidak ada pohon. Sekarang sudah hijau karena pohon sudah mulai tinggi. Ya, menurut saya ribuan pohon lah itu kita tanam, karena ke wilayah kan ada di beberapa desa. Jadi misalnya tahun ini kita tanam desa ini, tahun berikut di lokasi desa lain dan kita lakukan bersama-sama. Juga pemerintah dengan masyarakat desa, pemerintah kecamatan, pemerintah desa. Jadi kita bangun kerjasama lintas sektor dengan polisi, dengan tentara. Pada kami kampung itu kenapa? Karena semua bisa digerakkan asal mereka punya kepercayaan terhadap kita. Kalau kita sudah menunjukkan cara hidup kita itu, mereka bisa percaya kita, ya tidak susah untuk menggerakkan untuk macam-macam hal. Saya kira perjalanan 2014 Pater Kristus ya, ada tugas berat tadi ya, berjalan dengan baik, gereja terbangun. Ya, betul. Lalu kemudian 2014 sampai 2024 Pater Kristus juga mencoba untuk merawat alam ya, betul. Merawat alam, mengkonservasi alam yang longsor dan sekarang sudah mulai berubah menjadi hijau lagi. Meskipun Pater Kristus bukan putra Latus ya, beliau putra Rio, Flores, Pulau Timur. Flores kan Pulau Flores toh. Tapi saya dengar Pater Kristus di sepanjang waktu itu di 2014 sampai 2024 pernah mendapatkan penghargaannya. Ya betul. Di bidang Kalpataru ya. Itu bagaimana ceritanya? Ya itu kan sebagai bentuk apresiasi ya. Jadi pemerintah Belu memberikan apresiasi kepada pastor bersama dengan umat yang ada di situ, karena ikut terlibat dalam menjaga, dalam merawat lingkungan hidup. Lalu kemudian dikasih apresiasi, penghargaan berupa Kalpataru itu. Kalpataru ya. Kalpataru dari pemerintah Kabupaten Belu tahun 2018 waktu salah. Dan itu menjadi motivasi tidak hanya untuk kami di pastoral, tapi juga untuk semua, bahwa apa yang kita lakukan selama ini dengan sertifikat sendiri, dengan keterbatasan kita sendiri, akhirnya juga bisa mendapatkan apresiasi dari pihak lain, terutama dari pihak pemerintah. Dan juga banyak diliput oleh media-media baik lokal maupun nasional. Maka selama di Lakudus itu mungkin sekitar lumayan lah itu diliput oleh televisi, TVRI misalnya, terus kemudian news beberapa kali melakukan liputan terkait dengan aktivitas lingkungan hidup yang ada di Lakudus. Itu menjadi motivasi tersendiri untuk umat dan juga untuk kami yang berkarya. Waktu Pater mendapatkan penghargaan apresiasi dari Pemda Belu ya, lalu membawanya ke Lakudus, lalu bertemu dengan umat. Bagaimana perasaan ya, saya pikir ketika
mereka gembira, mereka senang karena ternyata apa yang selama ini kita lakukan secara diam-diam misalnya, lalu kemudian dengan ketulusan, dengan segala macam hal yang ada di potensi-potensi yang ada dalam diri umat sendiri, itu kemudian mendapatkan penghargaan, apresiasi. Dan umat merasa bangga dengan pencapaian bersama itu kan. Tujuan Pastor Baru kita itu pencapaian bersama dengan semua umat, bahwa ternyata dengan pegang linggis, dengan pegang tanah, kita bisa diapresiasi pencapaian yang sudah kita dan yang sudah kita terima. Luar biasa nih Pak Tegus ini, seorang Fransiskan OMM pertama yang mendapatkan penghargaan Kalpataru ya di provinsi OMM Indonesia ya, yang pertama ya. Nah, yang pertama. Kalau Fransiskan sih sudah ada yang Pak Tegus yang kedua saya kira ya, karena kampus ini ya, Monsinyur ini Simon Otosidin ya, Samuel Otosidin ya, dari kampus ini ya, kampus ini Kalimantan ya. Kalau OMM punya nih mendapatkan penghargaan Kalpataru di bidang lingkungan hidup ya, Romo Yohanes Christophorus Tara nih sebagai penjaga lingkungan, kategori penjaga lingkungan. Itu 4 tahun setelah bertugas di sana ya? Ya, 2018 ya. Artinya apa yang Romo atau Pak Tegus lakukan itu di 2014 sampai 2018 ya? Ya, betul. Artinya di 2018 4 tahun setelah berkarya di bidang itu, orang atau Pemda melihat bahwa apa yang Pak Tegus lakukan itu bernilai dan berguna ya, Betul. untuk alam di sekitar situ dan juga bagaimana mempengaruhi mindset masyarakat. Iya, pendidikan ekologi tadi ya. Iya. Untuk masyarakat. Iya. Itu 2018, lalu kemudian sampai 2024 pendidikan itu tetap jalan terus ya, dan mereka merasakan juga dampaknya ya. Dan sekarang tidak perlu lagi, mereka sudah tahu. Misalnya tahun kemarin saya kan sudah di sini. Tapi apa yang dilakukan setiap tahun itu juga tetap mereka lakukan. Mereka sudah tahu bahwa mulai bulan Desember, September, November sampai Januari, Februari, ya awal-awal Maret, ya itu memang salah satu kegiatan itu tanam pohon. Tanam pohon itu ya. Jalan itu ya? Jalan. Meskipun paten itu tidak sana lagi. Meskipun tidak ada, sudah pindah. Jadi itu sudah menjadi bagian dari kebiasaan hidupnya mereka ya. Itu sudah dari hidup mereka. Jadi mereka sendiri akan lihat lokasi di mana yang longsor atau melakukan longsor, ya mereka kemudian apa musyawarah bersama, kesepakatan bersama hari apa kita tanam pohon. Itu sudah menjadi bagian dari kehidupan umat. Jadi tidak perlu disampaikan lagi, kita sudah tahu bahwa mulai November sampai Maret awal Februari itu salah satu kegiatan kita adalah tanam pohon. Sudah biasa ya. Meskipun Pak Tegus sudah meninggalkan Laktus, tapi pengaruhnya tetap jalan ya. Pengaruh yang baik tadi tetap jalan sampai sekarang begitu ya. Ketika Pak Tegus pindah nih dari Laktus ini, apakah merasa ada yang hilang gitu ya? Pengalaman cukup panjang ya, 10 tahun ya, Laktus bersama umat, dekat umat, lalu pindah ke Jakarta. Gimana? Ya, ada hilang? Kalau mau jujur ya, saya merasakan menjadi pastor itu ya, sungguh-sungguh menjadi pastor itu ketika saya 10 tahun di Laktus itu. Ketika di Jakarta sudah. Ketika di Jakarta kan ya aktivitasnya kan sudah beda. Saya lama di TPIC, terus kemudian sempat di Paskalis ya, selama 3 tahun. Yeah. 2014 ke Laktus dengan situasi dan kondisi umat Laktus seperti itu. Kalau para di Jakarta kan umat kan sudah ya tidak perlu dibicarakan lagi lah, ya, mereka sudah paham semua hal yang dengan koordinasi dan segala macam bisa jalan sendiri.
Tapi kalau ketika kita berada di sana, memang semua hal itu harus kita dampingi, kita kasih tahu mereka seperti ini, seperti ini, seperti ini, sehingga semua hal itu bisa jalan. Kalau tidak ya tidak jalan. Jadi memang pastor itu harus bisa bikin apa saja. Sehingga ketika Patrick pindah dari Latus itu pasti mereka menangis Iya, ya. pertama memang saya Saya siap merasakan- untuk melepas pastor merasakan ya. menjadi pastor itu ketika saya 10 tahun di Latus itu, sungguh-sungguh menjadi seorang Imam, pastor seorang pastor. bersama dengan umat yang di sana. Karena itu yang banyak pengalaman ya. Iya. Pengalaman terutama yang meneguhkan saya sebagai seorang imam juga terutama sebagai seorang Fransiskan yang hadir di tengah mereka dengan situasi dan kondisi yang serba terbatas, tapi kita berjuang menjadi upaya bersama dengan mereka. Ya akhirnya memang mereka merasa bahwa ya dulu mereka memberikan testimoni, ya dulu kami kan orang tidak diperhitungkan, tapi sekarang ya kami diperhitungkan di Belu. Karena apa ya mereka karena ada pastor yang bisa mereka andalkan, seperti itu. Dan itulah kebanggaan umat itu. Iya. Kehadiran kita di sana. Maka memang ya baik dari umat, baik dari saya yang merasa ya ada kehilangan, ada kesedihan, ya tapi kan hidup ini kan harus terus berjalan. Ada tempat lain ya, Harus move on ya. di tempat lain ya kita Harus move on ya. berkarya di tempat lain, harus move on. Move on ke tempat yang bergerak ya. Artinya pengalaman yang cukup luar biasa ya yang dialami oleh Patrick Kristo ya berkaitan dengan tadi membangun ekonomi masyarakat, terus kemudian juga membangun pola hidup beriman mereka. Yang pertama-tama tadi membangun gereja secara fisik juga ya, itu juga dibutuhkan. Tapi juga membangun gereja, katakanlah secara manusia juga ya. Betul. Itu juga Patrick lakukan tadi ya. Dan akhirnya mereka merasakan seorang gembala yang betul-betul ada bersama mereka. Dan Patrick juga merasa ya benar-benar sebagai imam di situ ya. Kita menjadi imam itu menjadi pastor itu kan tidak ada di altar, tapi di jalanan, di kebun mereka, di tempat di padang gembalaan mereka, di juga tempat pesta misalnya. Hadir juga di pesta Ya, kita itu. memang harus ada di tempat-tempat seperti itu. Iya. Karena mereka ada di situ. Iya. Dari ya makanya kita disebut sebagai gembala itu kan gembala yang baik itu harus hadir di tempat di mana umat ada. Kalaupun tidak ada kita cari mereka. Kita ketemu jalan, kamu minggu lalu tidak ikut misa kenapa? Oh, mati ada alat begini, alasan ini, alasan itu. Jadi ya artinya dimanapun kita bisa berjumpa mereka, kita menyapa mereka, tapi kita juga mengingatkan mereka bahwa sesibuk apapun jangan lupa gereja. Oh, tetap ingatkan ya. Ya harus ingatkan. Ada satu sebutan yang cukup unik ya dari Latus Patrick Kristo ya kepada Pater ya. Apa sebutan dalam bahasa mereka itu? Amo. Oh bukan naik. Oh naik apa? Naik Kristo. Naik Kristo, naik Lurik. Naik paroki. Naik paroki. Itu artinya apa? Ya itu sebenarnya panggilan penghormatan. Penghormatan ya. Dia status saya sama dengan orang yang dihormati Tuhan misalnya. Tuhan, iya. Maknanya juga seperti itu. Naik paroki. Tuhan. Naik paroki. Nah, Jadi kalau kita di Batak misalnya apa? opung. Opung. Kalau di Bangkalan itu misalnya tuang. Iya. Nah itu Itu panggilan makanya sana. kira-kira seperti itu. Sehingga mereka katakan itu naik paroki. Naik paroki. Naik Kristo ya. Ya, betul. Itu kan panggilan yang tidak semua orang bisa dipanggil seperti Itu itu. semua juga itu ya. Orang tentu orang bisa dipanggil. Luar biasa di Patrick Kristo ini. Sekarang Patrick sudah pindah ke Jakarta nih, dalam konteks yang berbeda tadi ya. Betul. Semangat yang tadi itu Pater hidupi konkret, masuk ke Jakarta dengan semangat itu apakah tetap hilang atau masih tetap tumbuh
tapi dalam bentuk yang lainnya. Hmm. Karena sekarang kan Pater lebih banyak bergerak di bidang CPIC, lebih pada di Jakarta ya. Itu bagaimana Pater melihat karya sebagai seorang Fransiskan dalam bidang ekologi seperti itu ya? Ya, Fransiskan itu kan bisa hadir di mana saja ya, entah di kota, di desa, dia harus bisa menerobos batas-batas periferi itu ya. Dia bisa hadir di mana saja. Saya pikir itu yang dilakukan oleh Franskus dan saudara-saudara awal itu. Mereka bisa masuk ke mana, termasuk saat mereka mengunjungi Sultan. Itu kan situasi-situasi yang sebenarnya tidak mudah ya. Dalam situasi seperti itu, tapi Franskus juga bisa. Saya pikir persis di situ ya, kehadiran Fransiskan itu menjadi bermakna. Mungkin di tempat-tempat yang kita tidak inginkan, kalau kemudian kita hadir di sana, kita harus bisa mengatasi batas-batas situasi seperti itu. Ya, di Jakarta ini kan kehidupan secara ekonomi dan segala macam pasti jauh lebih baik lah di kota besar seperti itu. Tapi kalau untuk saya misalnya yang setiap hari itu bangun pagi, setelah itu kemudian setelah kegiatan-kegiatan di pastoran, lalu kemudian harus ke kebun, pegang parang, pegang tofa, memang berat untuk situasi dan kondisi di Jakarta. Ya, tapi ada peran lain yang kita mesti lakukan. Jadi saya dipercayakan bersama dengan saudara-saudara di GPSI untuk melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan masalah-masalah sosial kemanusiaan. Ini ladang bagi para Fransiskan untuk memberikan kesaksian mereka tentang nilai-nilai yang diwariskan oleh Santo Franskus. Orang bikin di sini juga ada banyak, orang yang mengalami ketidakadilan juga ada di sini juga atau dimanapun. Dan itulah yang kita mulai pelan-pelan lakukan bersama dengan rekan-rekan GPSI. Keadilan, perdamaian, dan untuk hadir kita. Itulah yang kemudian menjadi ruang baru untuk kami, untuk saya memaknai panggilan saya sebagai seorang Fransiskan. Jadi sekarang daripada peran sebagai promotor ya, promotor tentang nilai-nilai GPSI tadi, nilai keadilan, perdamaian, dan kebutuhan ciptaan. Nah, dalam bahasa ekonomi itu marketernya ya, betul, marketer yang mempromosikan tentang animator dalam bidang itu. Saya dengar kemarin Pater Kristus itu terlibat dalam pertemuan di Roma ya, dalam pertemuan di Roma di bulan Mei, bulan Mei tentang ekologi integral ya. Nah, kemarin Pater Kristus ikut pertemuan dengan keluarga Fransiskan ya, keluarga Fransiskan, kursus GPSI untuk para Fransiskan ya, animator GPSI seluruh dunia ya, seluruh dunia berkumpul di Roma ya. Dan seringkali Pater juga menyampaikan materi tentang itu bersama dengan seorang tokoh ekologi yang terkenal, itu Leonardo Boff ya. Kira-kira apa yang Pater bisa bagikan ya terkait dengan isu global tentang ekologi integral ini sekarang ini, bagaimana Pater bisa? Ya, pertemuan ini memang pertama-tama sebagai animasi ya, animasi untuk para animator GPSI di setiap provinsi dan di setiap provinsi di dunia ini. Lalu kemudian yang kedua, dalam rangka memperingati 10 tahun
800 tahun ya, 800 tahun Kidung Segenap Ciptaan dan 10 tahun Laudato Si. Jadi karena itu tema-tema yang disampaikan oleh narasumber dan juga bersama narasumber itu seputar Kidung Segenap Ciptaan dengan Laudato Si. Ada banyak hal yang disampaikan. Misalnya Bob menyampaikan soal bagaimana krisis sekarang ini yang bukan makin membaik, tapi justru makin memburuk krisis ekonomi kita. Terus kemudian mengapa krisis itu terjadi, akar masalahnya sebenarnya di mana? Ya, akar masalahnya tetap kembali ke manusia yang memang dia merasa dia lebih hebat dari makhluk ciptaan yang lain, sehingga dia bisa melakukan apa saja, mengeksploitasi bumi ini. Jadi bumi ini dilihat sebagai objek yang bisa dieksploitasi kapan saja untuk kebutuhan manusia. Lalu kemudian juga ada sharing juga dari pengalaman juga dari banyak negara bahwa memang krisis yang kita alami saat ini ya, sudah jauh melebihi batas, artinya sudah tidak bisa dikendalikan lagi dan kerusakan itu sudah lebih maju ya. Kerusakan itu butuh yang ya. disebut pertobatan sosial ekologis, karena masalah ekologi ini tidak hanya masalah ekonomi, sosial, politik, tapi juga spiritual. Maka dibutuhkan satu pertobatan sosial ekologis, menyadari bahwa manusia dengan segenap ciptaan itu tidak ada yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Setiap makhluk termasuk manusia itu ada kesaling terhubungan dan kesaling tergantung. Manusia tidak bisa hidup tanpa makhluk ciptaan yang lain. Tapi dalam pihak sebenarnya makhluk ciptaan yang lain itu bisa hidup tanpa manusia. Jadi sebenarnya yang paling tergantung itu manusia. Makanya dalam kejadian itu manusia ditetapkan pada hari terakhir, bukan karena manusia hebat, bukan hanya dia punya akal budi, tapi karena dia manusia yang dia adalah makhluk yang paling ringkih, paling lemah, paling rapuh, sangat tergantung. Makanya diceritakan pada hari terakhir, setelah semua ciptaan ada, barulah manusia. Dan manusia tidak bisa hidup tanpa makhluk ciptaan. Makanya diceritakan pada hari terakhir. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia punya akal budi, tapi karena dia adalah makhluk yang paling lemah, paling ringkih, dan paling tergantung pada ciptaan yang lain. Tapi faktanya dia yang merusak semuanya. Faktanya dia yang merusak semua. Ini ironis, dia yang merusak semua. Nah, maka dalam pertemuan itu ya ada macam-macam masukan sesuai dengan mandat Laudato Si, memberikan mandat kepada para peserta untuk kembali menjadi nabi, untuk menyuarakan suara kenabian terkait dengan lingkungan hidup, bagaimana bisa membangun koalisi bersama untuk menyelamatkan bumi ini sebagai rumah kita bersama. Artinya secara global isu itu sekarang sangat urgent ya. Sangat urgent. Sangat urgent. Jadi ini bukan apa ya. Saya selalu mengatakan bahwa isu krisis lingkungan hidup ini atau perubahan iklim itu ini bukan isu tipu-tipu di antara negara. Karena ada menganggap itu bahwa perubahan iklim ini isu tipu-tipu saja di antara negara, apa tipu di antara negara. Tapi itu sudah nyata, itu fakta, itu ada dapat batas. Kerusakan itu berlangsung terlalu cepat ya.
sangat cepat dan Masih hampir tidak bisa dikendalikan. Hanya bisa dilakukan. Jadi tadi itu manusia harus mulai bertobat, membangun kembali kesadaran kesadaran kita sebagai manusia bahwa hidup kita itu sangat tergantung pada makhluk ciptaan. Sepertinya ada satu kata kesesuaian, satu pemahaman yang selalu ditemukan ya, bahwa kemajuan itu rupanya tidak berbanding lurus dengan perawatan lingkungan hidup ya. Kadang-kadang orang mengejar kemajuan, pencapaian kemajuan suatu negara, tapi juga dibarengi dengan perusahaan lingkungan. Itu kan kita lihat sekarang ini bagaimana masifnya pertambangan ya, perusahaan alam seperti itu, dengan kasus yang baru-baru ini kita dengar ya, objek wisata yang surga terakhir di Indonesia Timur udah mulai rusak begitu ya. Itu bagaimana untuk Kristo ya? Ini kan konsep pembangunan yang saya selalu sebut sebagai keterkesan. Nah, setiap pembangunan yang dilakukan secara tergesa-gesa dimanapun pasti akan berdampak buruk, baik terhadap lingkungan maupun terhadap manusia. Jadi kita mau kejar pembangunan ini, kemajuan seperti apa yang mau kita kejar, dan kemajuan untuk siapa? Nah, ini pertanyaan penting. Kemajuan itu untuk siapa? Sehingga kita harus tergesa-gesa untuk mengejar dan menguras semua kemajuan itu ya, dengan menguras segala macam sumber daya manusia, dengan tidak memperhitungkan daya dukung dan daya tampung bumi. Itu masalah. Dan itu masalah fundamental. Kita tidak bisa memperhitungkan pembangunan yang tidak memperhitungkan daya dukung dan daya tampung bumi ini, ya itu akan menjadi masalah besar. Ketika bumi sudah tidak bisa menampung, daya dukungnya sudah tidak lagi, ya maka akan terjadi tadi itu krisis lingkungan hidup, kerusakan. Pola pembangunan yang tergesa-gesa tadi. Iya, tergesa-gesa. Kalau semuanya terencana, termapping dengan baik, itu ada juga aspek perawatan. Iya, nah itu namanya kan prinsip kehati-hatian dalam pembangunan yang juga memperhitungkan semua hal. Maka apa itu? Ya, itu yang kemudian disebut sebagai ekologi integral. Di dalam proses pembangunan itu kita tidak hanya bisa memperhitungkan satu aspek saja, misalnya aspek ekonomi saja, tapi ada aspek lain yang juga mesti diperhitungkan semua. Nah, itu yang disebut sebagai ekologi integral. Manusianya diperhitungkan, manusia ini dari sosialnya seperti apa, ekonominya seperti apa, budayanya seperti apa, lingkungan hidupnya seperti semua harus diperhitungkan dengan matang. Kalau baru kemudian kita mengambil keputusan untuk bangun. Nah, tapi kan yang terjadi asal buat saja, asal jalan saja. Semua dengan mengejar target ya, mengejar kemajuan tadi itu. Pencapaian, orientasi pada pencapaian ya. Alih-alih kita membawa kemajuan untuk masyarakat, justru sebaliknya lebih banyak membawa penderitaan untuk masyarakat dan juga untuk lingkungan hidup. Maka Boff bilang ya, tangisan bumi itu tangisan orang-orang miskin. Kalau bicara tentang ekologi harus juga bicara tentang orang miskin. Kalau bicara tentang ekologi bicara juga tentang keadilan ekologi, harus juga bisa bicara tentang keadilan sosial. Karena yang paling banyak menjadi korban kerusakan lingkungan hidup ini adalah orang-orang miskin. Jadi selalu yang menjadi korban itu orang miskin. Maka kita perlu menciptakan pertobatan sosial dan ekonomi. Ya, itu yang juga dibicarakan.
tidak hanya pertobatan sosial, tidak hanya pertobatan ekologis, tetapi juga pertobatan sosial. Itu yang disebut sebagai ekologi. Jadi pertobatan sosial ekologis. Sosial ekologis ya. Satu terminologi yang baru lagi ya. Ya. Kalau kemarin kita sangat populer dengan istilah yang ditemukan oleh Paus Franciscus ya, dalam Laudato Si, pertobatan ekologis. Ternyata ada lagi satu yang menurut Pertobatan sosial ekologis. pertobatan sosial ekologis. Karena Ya, itu kan terkait dengan struktur dosa. Jadi, struktur dosa itu yang menciptakan macam-macam kerusakan, baik itu kerusakan sosial maupun kerusakan ekologi. ekologis ya. Struktur itu yang harus kita netralkan. Rupanya isu Bisa itu sangat ini melakukan ya. sosial ekologis. Ya, rupanya isu itu sekarang di dunia global itu sangat Ya, kencang ya. sudah mulai kencang. Sudah mulai kencang ya. Pertobatan Dan sosial juga di ekologis. tingkat lokal, Keadilan sosial ekologis. gereja lokal kita di Kuskupan Agung Jakarta juga kan kemarin Tepas tahun ini banyak menyorot tentang ekologi ya. Dan Romo juga mungkin lihat juga itu ya, bagaimana Kuskupan Agung Jakarta juga lebih memfokuskan kemarin temu pastoralnya terkait dengan ekologi juga tentang alam tadi ya. Kira-kira apa yang bisa kita buat ya, Pater ya, untuk kita yang tinggal di Jakarta dengan konteks yang seperti ini terkait dengan pertobatan ekologis, sosial dan ekologis tadi ya. Apa yang bisa kita lakukan ya? Yang pertama-tama dilakukan itu adalah itu pendidikan ekologi. Pendidikan ekologi. Pendidikan ekologi terutama di sekolah-sekolah. Jadi membangun kesadaran generasi-generasi masa depan ini bahwa tanggung jawab terhadap masa depan bumi itu di kalian. Hidup kalian itu kualitasnya baik atau tidak baik itu sangat tergantung pada kualitas bumi. Dan itulah yang menentukan masa depan kalian sebagai generasi yang akan ada. Itu harus disampaikan kepada mereka melalui pendidikan ekologi yang terus menerus. Tapi juga kita sebagai gereja ada orang yang apa memberi kritik terhadap gereja. Gereja ini gerak sangat lambat dalam menanggapi kerusakan lingkungan. Dia seperti keong di tengah kobaran api. Jalannya telat. Sampai Paus Franciscus harus mengeluarkan satu dokumen lagi, Laudato Deum. Laudato Si dan Laudato Deum. Laudato Si dan Laudato Deum. Mengapa Paus Franciscus mengeluarkan Laudato Deum? Salah satu alasan itu karena gereja sangat lamban merespon apa yang disampaikan oleh Paus Franciscus dalam Laudato Si. Bisa katakan tadi seperti Keong ya. keong bergerak di tengah kobaran api. Sampai gereja-gereja harus mesti progresif, untuk menanggapi seruan Laudato Si. Saya pikir gereja Kuskupan Agung Jakarta, gereja lain Indonesia, sampai gereja Indonesia cukup lah, cukup progresif sebenarnya dalam menanggapi. Ya minimal itu dibicarakan dalam berbagai ruang pastoral, entah itu di tingkat paroki ataupun di tingkat kuskupan, yang kemudian harus juga ditindaklanjuti dengan seruan profetik terhadap berbagai masalah yang ada di Indonesia, entah itu hubungan dengan masalah tambang, masalah lingkungan lain. Kita harus menyampaikan secara terbuka, menyampaikan sikap secara terbuka bahwa kebijakan pemerintah seperti ini tidak atau mengabaikan keadilan sosial ekologis, merusak alam, mengorbankan orang-orang miskin, mengorbankan
masyarakat adat, masyarakat setempat. Disampaikan secara. Nah ini yang sebenarnya dibutuhkan oleh dunia itu seperti itu. Kita berani menyuarakan suara kenabian terkait dengan kerusakan ekologi saat ini yang dilakukan oleh kebijakan pemerintah yang seringkali tidak memperhitungkan masalah-masalah keselamatan hidup dan orang. Luar biasa nih Pater Kristen. Kira-kira Pater Kristen sebagai seorang imam ya, seorang imam dulu kan nggak kebayang seperti tugas sebagai imam ya. Kalau kita dulu waktu seminari pengen jadi imam, tugasnya jelas ya, bukan kurang pekerjaan ya. Pekerjaannya jelas itu ya, profesinya jelas, pekerjaan jelas, pasti di altar gitu ya. Nah, ternyata dalam perjalanan Pater Kristen menghidupi menjadi pastor itu baru ketika dilantus dan dunianya bukan seputar altar. Nah sekarang juga kan tidak di seputar altar juga tugasnya Pater Kristen ya. Apa yang Pater Kristen rasakan ya tentang imamat itu ya sebagai seorang Fransiskan yang imam gitu ya? Apa yang Pater Kristen rasakan ya ketika mengemban tugas seperti ini? Kan orang bilang Pater Kristen nggak pernah di altar, tapi kok dia seperti imam kok ada di pasar, ada di lingkungan alam, di daerah tambang semacam itu ya. Apa yang Pater Kristen Bisa begini tantangannya ya. Tantangannya itu ya bagaimana kita membawa sesuatu yang kita temukan di altar ke pasar, yang kita temukan di mimbar ke jalan. Ini tantangan terbesarnya ada di situ. Tidak semua orang bisa menjalani hal-hal seperti ini. Bagaimana dia ada di jalanan, dia di tengah masyarakat, dia setia untuk mendengar keluhan masyarakat, peka untuk melihat ketidakadilan yang ada di Indonesia misalnya. Maka dibutuhkan itu kepekaan. Yang kedua itu soal komitmen. Dan yang ketiga itu soal meditasi. Tapi semuanya harus lahir dari kontemplasi. Kontemplasi sebagai seorang Fransiskan, bahwa kita sebagai seorang Fransiskan itu tidak hanya ada di altar, tapi dia juga harus siap untuk ada di jalanan, untuk ada di pasar, untuk ada dimanapun, dengan terus menyuarakan tadi suara kenabian, mandat profetis yang sudah boleh dilakukan oleh Santo Fransiskus. Dan betul memang tidak mudah, karena tidak enak. Tidak nyaman juga ya? Ya, ternyata tidak enak. Mencoba untuk nyaman depan tidak nyaman ya? Kenapa? Kan kita harus berjumpa dengan begitu banyak orang dengan macam-macam hal, lalu kemudian kita harus berkeringat, berjenggola, berjeripaya. Ya. Kalau ke altar kan kita dari pastoran langsung ke altar, dari altar terus kemudian ke pastoran, itu ada pedoman sekitar. Tapi kalau karya seperti ini ya kita harus jalan dari tempat ke tempat lain, harus ke Kalimantan, harus ke Sumatera, harus ke Flores, berjumpa dengan macam-macam orang, memikirkan mereka. Kadang-kadang juga kita kan harus memikirkan saudara-saudara yang kita luar biasa nih pengabdian dan pelayanan Pater Christo Porustara ini. Apakah Pater bahagia nggak dengan panggilan yang seperti ini ya? Seorang imam yang Fransiskan yang tugas khusus di bidang seperti ini ya? Ya,
bahagia Tuhan kita ciptakan. Bahagia benar. Bahagia itu kita ciptakan. Ya, prinsip saya di tempat yang di mana saja ya. Berkarya di bidang apa saja itu, ya, saya harus membahagiakan diri saya. Kenapa? Saya sudah menikah, terus kemudian tidak bahagia lagi. Wah, betapa sial lah hidup ini. Pergi tidur larut malam bangun pagi-pagi. Jadi ya tugas putusan yang dipercayakan apapun dan dimanapun, kebahagiaan itu kita yang tentukan. Dengan tugas putusan seperti ini, saya akan tetap bahagia karena saya bisa berjumpa dengan banyak orang, dengan rekan-rekan jaringan. Tapi juga lebih penting dari itu bahwa dengan karya seperti ini saya bisa memaknai perjalanan panggilan saya, baik sebagai pastor, sebagai imam maupun seorang friend. Dan saya merasa saya mau jadi friends kan seperti apa? Jadi kan seperti itu. Saya menemukan makna menjadi friends kan ya seperti itu, menjadi imam ya seperti itu. Saya bisa membuat orang lain bahagia, bisa menderita bersama orang, bersama korban misalnya, dengan segala macam persoalan yang mereka alami, bisa meneguhkan mereka, bisa membantu mereka untuk menemukan kebenaran dan keadilan. Itu yang membuat kita bisa bahagia. Saya kira seperti itu. Wah, luar biasa nih Pater Kusto nih, putra Fransiskus dari Asisi. Tentu apa ungkapan yang dia katakan, beliau kata-kata tentang kebahagiaan itu kita yang ciptakan, itu pasti terinspirasi dari peristiwa kontemplasinya. Dan semakin dalam akan spirit Bapak Fransiskus yang sangat mendarah daging dalam diri Pater Kusto Purwostara ini. Terima kasih Pater Kusto atas bincang-bincangnya, dan tentu bincang-bincang ini pasti menginspirasi banyak hal terkait dengan kepedulian kita tentang alam tadi ya, kemudian juga komitmen dan kemudian panggilan kita dimanapun ya, kebahagiaan itu kita ciptakan. Betul. Bukan tergantung dari luar ya, Betul. dan dalam hati. Luar biasa ya. Terima kasih guys. Urus.